Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai tugas kelima perencanaan eksperimen. Sebelum presentasi dimulai, terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, Andreas Rahmat, NPM 2210-125. Yang kedua ada Jeff Wilson, NPM 2210-162. Yang ketiga ada Rizky Maisyarah, NPM 2210-126. Yang keempat ada Zaki Prasetyo, NPM 2210-154. Yang kelima ada Danang Pujianto, NPM 241014-133. Dan yang keenam ada Muhammad Fajar Sidik, NPM 2210-182. Baik, kita langsung ke soal yang 4.14. Pengaruh 3 minyak pelumas yang berbeda terhadap penghematan bahan bakar pada mesin truk diesel sedang dipelajari. Penghematan bahan bakar diukur dengan menggunakan konsumsi bahan bakar spesifik rem setelah mesin dijalankan selama 15 menit. 5 mesin truk berbeda tersedia untuk penelitian ini, dan para penelitian melakukan RCBD berikut. Di sini ada tabelnya. Soal yang A, analisislah data dari percobaan ini. Yang B, gunakan metode Fisher LSD untuk membuat perbandingan antara ketiga minyak pelumas untuk menentukan secara spesifik minyak mana yang berbeda dalam konsumsi bahan bakar spesifik rem. Dan yang terakhir, analisis sisa percobaan ini. Baik, jawaban yang pertama yaitu yang A. Berikut analisis data dalam bentuk Minitab yang diambil berdasarkan soal di atas. Di bawahnya ada tabel, jadi di situ kita menginput data-data yang berdasarkan tabel yang di soal tadi ke dalam Minitab. Berikut hasil perhitungan Minitab. Di bawahnya ada analysis of variance. Jadi berdasarkan analysis of variance, di sini p-value-nya 0,663, lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima, H0 diterima, H1 ditolak, atau semua retata mungkin sama. Berikut perbandingan detailnya. Pada tabel di atas, berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada minyak 21, p-value sebesar 0,408 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, H1 ditolak, atau retata semua kelompok mungkin sama. Artinya pengaruh minyak 2 dengan 1,3 dalam penghematan bahan bakar adalah sama. Yang kedua, pada minyak 31, p-value 0,879 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima, H1 ditolak, atau retata semua kelompok mungkin sama. Artinya pengaruh minyak 3 dengan 1,2 dalam penghematan bahan bakar adalah sama. Yang terakhir, pada minyak 32, p-value sebesar 0,496, lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima, H1 ditolak, atau retata semua kelompok mungkin sama. Artinya pengaruh minyak 3 dengan 1,2 dalam penghematan bahan bakar adalah sama. Kemudian jawaban yang bagian B, berikut hasil metode Fisher LSD dalam Minitab. Di bawahnya ada grouping information dan Fisher individual. Jadi berdasarkan tabel di atas, minyak yang paling signifikan berpengaruh terhadap penghematan bahan bakar adalah sama. Semua jenis sama bagusnya, hanya rata-rata yang membedakan. Yang C, berikut analisis tambahannya. Di sini ada tabel residual plot, interval plot, dan residual dan interval plot. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Fajar. Kepada Bang Fajar, bersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan soal 4.15. Sebuah artikel di jurnal Keselamatan Kebakaran, pengaruh desain nozzle pada stabilitas dan kinerja jet air tubules. Vol 4 Agustus 1981.
menjelaskan eksperimen di mana faktor bentuk ditemukan untuk beberapa desain nozzle berbeda pada 6 tingkat kecepatan jet effuse. Minat terfokus pada perbedaan potensial antara desain nozzle dengan kecepatan dianggap sebagai variabel pengganggu datanya ditunjukkan di bawah ini. Adapun soal menurut tabel di atas yaitu A. Apakah desain nozzle mempengaruhi faktor bentuk? Bandingkan nozzle dengan plot sebar dan dengan analisis varian menggunakan alfa sama dengan 0,05. B. Analisis sisa percobaan ini. C. Desain nozzle manakah yang berbeda sehubungan dengan faktor bentuk. Gambarkan grafik faktor bentuk rata-rata untuk setiap jenis nozzle dan bandingkan dengan distribusi tersebut berskala. Bandingkan kesimpulan yang Anda ambil dari plot ini dengan kesimpulan dari uji jarak berganda. Berikut hasil perhitungan dalam Minitab, bisa dilihat di tabel di bawah. Berikut hasil analisis of variance-nya. Desain nozzle memiliki nilai p-value sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dengan nozzle dan faktor bentuk BMD atau desain nozzle tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap faktor bentuk MBD. Berikut gambar grafik scatter plot di Minitab. Terlihat bahwa R square pada scatter plot di grafik ini sebesar 6,3% atau 0,063. Artinya desain nozzle tidak mempengaruhi faktor bentuk atau MBD karena syarat utama yaitu mendekati nilai 1,0. Berikut analisis tambahannya. Terlihat bahwa desain nozzle yang paling terbaik ada di nomor 4 dan 3 yang nilai A. Dilanjut dengan nomor 3 dan 2 yang nilai B. Nomor 2, 5 dan 1 bernilai C. Berikut grafik rata-rata tiap nozzle. Terlihat bawah paling berbeda yaitu nomor 1. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Bang Danang. Kami silakan. Oke, terima kasih. Kami lanjutkan untuk presentasi kelompok 11. Soal 4.16. Sebuah artikel di komunikasi ACM volume 30 nomor 5 1987 mempelajari berbagai algoritma untuk memperkirakan biaya pengembangan perangkat lunak. 6 algoritma diterapkan pada beberapa proyek pengembangan perangkat lunak yang berbeda dan persentase kesalahan dalam memperkirakan biaya pengembangan diamati. Beban apa data dari percobaan ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini. A. Apakah algoritmanya berbeda dalam akurasi estimasi biaya rata-ratanya? B. Analisis sisa percobaan ini. C. Algoritma mana yang akan Anda rekomendasikan untuk digunakan dalam praktek? Next. Berikut di samping hasil perhitungan Minitab. Next. Berikut hasil analisis of variance-nya. Algoritma memiliki nilai P value sebesar 0,012 atau lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara algoritma dan akurasi estimasi biaya rata-ratanya atau BMD
atau algoritma tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akurasi estimasi biaya rata-rata atau PMD. Berikut analisis tambahannya. C. Algoritma yang direkomendasikan dalam praktek yaitu nomor 1 atau SLIM yang paling terbaik. Grouping informasi using of the basic LSD method and 95% confident. Terlampir di tabel. Next. Untuk penutupan kita balik ke Bang Andre. Terima kasih. Baik, demikian presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.